Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Dwi Atmoko, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Santa Maria 1 Bandung, Mapel Informatika kelas 10. Selamat menyaksikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Senang banget dia doa pembukaannya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya. Semua masuk. Kalau itu harusnya siapa ya? Oh, Lukas. Baiklah, nggak apa-apa, kita lanjut. Terus, hari ini sehat semua ya? Jasmani, rohani tapi ya? Nggak ada yang kena mental illness gitu kan? Nggak ada ya? Patah hati gitu? Nggak ada ya? Baik, sudah sempat belajar tabel dan grafik atau belum di Excel? Belum? Tapi sudah pernah buat grafik atau belum? Pernah? Bikin grafik apa? Grafik yang mana? Yang kan kalau bahasa Indonesia ya, grafik lingkaran, grafik batang, grafik garis. Nah, kamu pernah buat yang mana? Yang batang. Oke. Ya. Ada banyak tipe grafik di Excel. Tapi sebetulnya tidak sembarang, saya mah pengennya yang bulat-bulat. Senang yang pie aku. Jadi semua data kalian bikinnya pie, enggak. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan jenis grafik apa yang cocok untuk suatu bentuk data dalam sebuah tabel. Ya. Sebelumnya ke sini dulu. Nah, tapi nanti kurang lebih Bapak kasih tahu dulu gambaran 2 jam ke depan ini kita mau ngapain. Ya, pertama seperti ini dulu. Ya, mengecek kalian sejauh mana pengetahuannya tentang tabel dan grafik. Nanti akan ada pretest dulu. Ya, baru nanti ada pengerjaan lembar kerja, baru nanti terakhir post test. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang di awal pretest hanya mengecek pengetahuan kalian saja tanpa ada nilai. Nilainya nanti di post test. Setelah belajar baru post test. Untuk ngecek setelah belajar ada perubahan nggak? Harusnya ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, berarti ada sesuatu yang harus dibenahi. Kan makanya Bapak tanya, sehat-sehat enggak? Siapa tahu ada yang nggak sehat. Ya kan? Nah, jasmani dan rohani. Makanya tadi dibilang. Oke. Tapi sebelum pretest, saya mau kasih pengantar dulu.
Kalian coba lihat. Kalau misalnya di Excel, sambil buka Excel ya kalian. Terus kalian arahkan kursor ke salah satu jenis grafik. Contoh ini, saya ngarahin ke kolom. Kolom chart. Kenapa kolom? Karena dia vertikal. Kalau dia horizontal namanya bar chart. Ya. Nah, kolom chart. Ada definisinya di situ? Ada definisinya nggak? Ada ya. Kolom chart digunakan use this chart type to visually compare values across a few categories. Jadi kalau datanya ada banyak, terus kalian mau compare, pakainya kolom sama bar. Ya, jadi ada fungsinya. Bukan karena based on saya lebih suka sama yang pie pak, jadi saya pakainya pie. Semua data pakai pie, enggak. Ya, terus kita lihat lagi. Sekarang ini. Line chart. Use this chart type to show trend over time. Ya. Jadi kalau ada sebuah data yang bentuknya adalah misalkan dari tahun 2000 sekian sampai tahun 2000 sekian. Dari tanggal segini sampai tanggal segini. Ada datanya, angkanya, perubahannya seperti apa. Nah, itu pakai ini. Jadi kalau pengen menunjukkan perubahan dari suatu rentang waktu, perubahan data dari suatu rentang waktu, pakai line. Ya. Misalkan ada 2 data ya, 2000 tahun berapa sampai tahun berapa dan tahun berapa, tapi rentang waktunya dari bulan berapa sampai bulan berapa. Misalnya dari bulan Januari sampai Juni misalnya, 6 bulan ya, tapi beda tahun, mau dibandingkan pergerakan datanya. Nah, pakai line. Ya. Terus misalnya ini lagi. Nah, ini kan yang umum ya, saya jelasin yang umum. Batang, line sama pie. Nah, kalau pie ini kalau kita bicara ada sebuah satu kesatuan data, terus ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya ini tercermin dalam sebuah nilai persentase. Nah, baru pakai yang pie. Itu ya, misalkan ada 10 roti. Si A kebagian 1/4, si B kebagian 3/4. Nah, itu pakai pie. 1/4 itu berapa persen? Nah, 3/4 berarti berapa persen? Nah, kalau kita bicara 75%, 25% itu pakai pie. Ya, paham ya? Jadi nggak sembarang kita pakai grafik mana aja, nggak. Sesuai dengan datanya, jenis datanya seperti apa. Ya, baik. Sekali lagi, pretest hanya untuk mengukur pengetahuan kalian sampai di mana. Ya, silakan lihat ke Google Classroom, masuk ke Google Classroom. Nah ya, saya assign. Untuknya kuisis. Jadi jangan pusing masalah nilainya, nggak apa-apa kalau misalnya hasilnya kurang baik. Kita hanya mengukur pengetahuan kalian saja. Silakan join. Coba join pakai komputer dulu, kalau nggak bisa baru pakai handphone. Karena kan udah diposting di Classroom ya. Sepuluh orang. Yang lain 15. Udah ya? Ready ya?
Ayo, yang belum? Bis ya. Baik. Nggak apa-apa. Hasilnya banyak yang merah. Oke. Nggak apa-apa ya. Karena memang kita belum belajar ke sana. Baik. Coba dicek di classroom kalian sesudah upload. Yang ini ya, LKPD pembuatan slide. Nah, sekalian saya bahas. Saya tanya, tabel A, grafiknya grafik apa? Grafik apa? Pi ya. Oke. Tabel B? Kenapa Pai? Siapa yang bilang Pai tadi? Angkat tangan. Nah, giliran ditanya siapa yang bilang Pai, nggak ada yang mau ngacung. Padahal tadi ngomongnya Pai gitu. Kenapa Pai? Siapa yang bilang Pai? Coba lihat. Datanya mau menunjukkan apa? Menunjukkan apa, bukan grafik apa. Harganya mengalami apa? Selalu turun? Ah, berarti ada perubahan harga dari bulan ke bulan. Di 2 tahun yang berbeda. Berarti apa? Kira-kira yang paling tepat? Is it by? Line. Ya, karena ada perubahan garis. Perubahan data dari suatu rentang waktu. Berarti line. Ya, tabel A tadi apa? Pi. Tabel B? Tabel C-nya berarti apa? Oke, bar atau kolom. Ya. Nah, sekarang sudah tahu untuk membuat tabelnya sendiri, nanti silahkan kalian ini salin di Excel. Ya. Salin di Excel. Lalu dibuat grafiknya di Excel dulu. Nah, nanti silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Juga perhatikan materi ajarnya. Ya. Nah, sebelum ke sana, kalian saya minta bikin tiga-tiganya. Dari belakang. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham? Ingat kelompok berapa? Awas ada yang tanya, Pak, saya kelompok berapa? Tabel A untuk kelompok 1, 4, 7, 10. Ya. Sekali lagi, tabel A 1, 4, 7, 10. Ya. Tabel B 2, 5, 8. Ya. Tabel B 2, 5, 8. Tabel C berarti sisanya 3, 6, dan 9. Ya. Silakan mulai mengerjakan. Langkah ke-7 dan 8. Coba lihat langkah ke-7 dan 8 di LKPD. Kalian diminta untuk memberi nama file ya. Nah, tolong tambahkan informasi tadi kalian ke bagian tabel A, tabel B, atau tabel C sebelum nomor absen. Paham ya? Jadi tabel A nomor absen apa? Baru nama. Paham? Ada berapa file yang harus dikumpulkan berarti? 2, tabel file Excel-nya sama file PowerPoint-nya. Paham ya? Silahkan dilanjutkan. Tugasnya
Meskipun tadi saya bagi kelompok, bukan berarti tugas kelompok, tapi tugas individu. Ya. Tapi silahkan kalian bisa kerjakan berdiskusi dengan temannya. Kalau ada perintah-perintah yang kalian tidak mengerti di materi ajarnya. Ya, jadi kelompok tadi buat membagi tabel A, tabel B, tabel C-nya. Waktu pengerjaan maksimal sampai pukul 11 lebih 25 menit. Kalau ada yang masih bingung bikin grafik kayak gimana, tanya boleh. Kalau yang kebagian tabel B, nulis data angkanya jangan seperti yang ada di LKPD ya, maksudnya 25,961 jangan. Kalian udah diajarin gimana nulis harga, ada RP-nya segala macem. Nah, praktekkan itu. Nulis ribuan nggak usah pakai koma-komaan kalau di Excel. Nanti di format selnya ya. Ikutin aja sama seperti itu. Kenapa masalahnya? Jangan pakai titik. Jangan pakai titik. Langsung aja nyambung. 24 berapa? 035 gitu. Nah, gitu. Nah, gitu. Kan belum beres 2012-nya. Harus pakai judulnya, Pak. Begini aja, diklik sini nih. Klik sini. Klik kanan. Di kanan. Nih di satunya itu, klik kanan. Nah, insert. Insert aja. Nah, itu. Pakainya apa? Grafiknya apa? Hah? Itu lain. Lain. Jangan pi, kan ada 2 tahun. Nah, ini baru pi. Kenapa? Di close dulu, cancel. Di blok aja grafiknya. Tabelnya. Delete. Delete dulu tuh. Delete dulu. Di blok aja tabelnya. Semuanya. Nah, nggak usah dong, ini kosong kan? Iya. Oh, udah. Pakainya yang ini aja, Nang.
Kalau bisa kasih yang warna, jangan putih semua. Biar orang bisa bedain mana yang sapi potong, mana yang domba, mana yang... Warnanya juga kamu bisa ubah, nggak harus kayak gitu. Boleh itu, boleh satu persatu juga bisa. Coba diklik. Klik lagi. Nah ini, ke format. Tunggu. Nah ini, save field. Nah, klik sekali lagi. Coba, ini. Baru ganti. Nah gitu. Jadi kliknya jangan cuman sekali. Ini kan kalau kita ngeklik gini kan semuanya kan. Nah kalau kamu klik lagi, nah ini baru dia bagian itu aja gitu. Nah. Kenapa? Ininya si grafiknya ada di Excel-nya atau gimana? Di Excel-nya dulu. Excel-nya dulu. Nah, baru nanti di copy paste ke PowerPoint. Jadi di Excel-nya bikin tabel sama grafiknya dulu ya, baru kita pindahkan ke PowerPoint. Gitu. Copy paste-nya salah. Coba lihat langkah copy paste-nya. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Di slide presentasi nanti ada 3 slide. Slide pertama, saya ulangi. Di slide presentasi nanti ada 3 slide. Slide pertama judul slide-nya. Judul slide-nya tugas, tabel, dan grafik. Ya, sekali lagi, judul slide-nya adalah tugas, tabel, dan grafik. Di bawahnya kalian tambahkan nama kalian, nomor absen, kelas. Slide pertama. Slide kedua tabelnya. Slide ketiga baru grafiknya. Paham? Jadi ada berapa slide? 3 ya. Judul, tabel, dan grafik. Kenapa, Nan? Kalian pai kan? Nah itu udah bisa. Gini cara. Di blok dulu grafiknya. Tabelnya. Insert. Nah, pilih pai. Nah, pilih. Nah, itu misalnya. Nah, gitu. Terus ini kan bisa diubah warnanya ya. Kamu mau ngubah pakai ini boleh. Nah, atau kamu mau ubah satu-satu boleh. Kalau ngubah satu-satu diklik dulu nih. Coba diklik. Diklik. Coba diklik. Nah, diklik lagi sekali lagi. Nah, baru diubah ke format. Nah, fill. Nah gitu. Bisa ya? Kenapa, Bosco? Select data. Nah, terus ini diklik edit. Nah, ininya diklik. Nah, 2020-nya diklik. Enggak, diarahin aja. Nah, udah. Ya. Oke. Nah, sekarang yang bawahnya. Edit. Nah, kayak tadi. Nah, gitu. Oke. Klik. Oke, udah. Bisa ngajarin ini ya nanti ya. Emang bisa? Oh, udah. Oke. 15 menit. Harus sudah beres. Oh, iya. Tolong dengerin dulu. Animasi untuk grafik yang line sama bar. Ya, yang kebagian grafik bar sama line. Kalau yang pai kan fade ya animasinya ya. Bener nggak? Nah, kalau yang line sama bar pakainya wipe. Nah, wipe. Terus kalau yang barnya itu pakainya yang kolom, yang dari atas ke bawah, berarti wipe-nya dari bawah ke atas. Tapi kalau pakai bar yang horizontal, berarti dari kiri ke Nah, kalau yang line juga wipe-nya dari kiri ke kanan. Nah, udah. Silakan dimulai. Sebalik semuanya perlahan saya dari mesin. Hari saya akan mempresentasikan mengenai harga konsumen eceran ayam atau ayam ras di Kota Bandung tahun 2020 hingga 2021. Nah, lihat ini merupakan tabel dari harga eceran telurnya dari bulan Juli hingga Desember pada tahun 2020 hingga 2021. Berikut ada grafiknya.
dapat dilihat pada bulan Oktober harga sedikit menurun dibandingkan pada bulan Juli dan dibandingkan pada tahun 2020. Tahun 2021 dilihat lebih signifikan turunnya, terlihat penurunan pada harganya. Demikian presentasi saya, terima kasih. Ya. Kamu cek lagi animasinya udah masih ada belum? Cek lagi. Berikutnya, Sander. Selamat siang Pak Niko dan teman-teman. Siang. Saya mempresentasikan tentang tugas tabel dan grafik yang telah saya buat. Jadi yang pertama ini menunjukkan tentang tabel populasi ternak pada tahun 2021 di Kota Bandung. Lalu ini ada data dalam bentuk pie tentang populasi ternak tahun 2021 di Kota Bandung. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Daniela, silakan. Selamat siang Pak Niko, saya dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas tabel dan grafik yang telah saya buat. Jadi di sini saya sudah membuat tabel tentang jumlah armada angkutan kota menurut lintasan trayek. Dan di sini adalah grafik tentang jumlah armada angkutan kota menurut lintasan trayek dan liar. Ini kalau misalnya kita bisa lihat bakal ada penurunan sedikit-sedikit ya, walaupun nggak banyak tapi ada. Terus di sini buat memperjelas saya juga dari datanya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik. Yang pertama, saya evaluasi dulu ya. Terima kasih sudah dipresentasikan. Ada yang notice something wrong with this? Saya notice Apa yang notice? Dombanya hilang. lumayan hilang. Dombanya hilang, seperti di kitab suci. Domba yang hilang. Jadi apa? Dombanya jadi apa? Bukan, dombanya jadi sapi potong. Ya, jenis ternaknya harusnya sapi potong. Ya, jadi bingung dia pas lagi mau presentasi. Mana si domba? Ya kan? Kok jenis ternak lagi munculnya? Tapi secara ini udah baik. Nah, kalau yang di KUD karena tadi ada masalah di animasinya, jadi saya nggak bisa kasih penjelasan. Tapi ini udah baik tadi secara presentasi. Nah, kenapa sih animasinya dibuat per kategori? Nah, alasannya adalah ini. Supaya pada saat kalian presentasi, kalian bisa gini presentasinya. Yang pertama, saya akan bahas adalah sapi potong dengan persentase 0, sekian persen. Populasi ternak di Kota Bandung pada tahun 2021. Berikutnya adalah si domba yang terurate jadi sapi potong. Ya. Sebanyak 17%. Nah, kenapa per kategori? Karena supaya kalian bisa presentasi seperti ini. Ya. Berikutnya adalah ayam lokal. Ayam lokal itu ayam bahasa yang lebih populernya apa? Ayam kampung. Ayam berem masih. Ya, ayam kampung. Berikutnya adalah ayam petelur. Nah, kenapa harga telur mahal? Karena populasinya sedikit. Jadi telurnya juga sedikit. Karena telurnya sedikit, kebutuhan banyak, maka harganya tinggi. Berikutnya adalah ini ayam potong tapi ayam negerinya atau ayam broilernya. Ya, dengan populasi yang paling banyak. Dengan berapa persen? Nah, kenapa dibuat per kategori animasinya? Supaya bisa dimunculkan bagian demi bagian.
Demikian juga yang bagiannya Daniela tadi. Saya kira tadi Daniela mau ngejelasinnya satu-satu, ternyata enggak. Nah, kita ngomong dulu nih. Abdul Muiz Cicahem via Binong alias angkot Binong. Ya, di 3 tahun. Ya, ini tahun berapa? Ini yang kurang apanya? Ini yang kurang legendnya nih. Tahu legend? Keterangan ini merah, coklat sama coklat yang lebih tua ini apa? Ya enggak? Nah, legendnya enggak ada. Jadi bingung. Ya. Baru berikutnya yang Aceh, angkot Aceh. Baru berikutnya angkot Dago. Baru berikutnya angkot Ledeng, lalu terakhir angkot L. Nah, jadi menjelaskannya satu persatu per kategori. Baik, di akhir kita tutup dengan post test ya. Satu lagi siapa? Oke, siap ya? Kita mulai. Chelsea. Tapi persentase ketuntasannya lebih baik daripada pada saat pretest tadi hasilnya ya. Jadi buat saya itu sudah cukup ya. Nah, kalau masih ada yang di bawah berarti nanti akan ada remedial, cuma 2 soal remedial ya, tapi nanti ya. Oke, terus yang berikutnya penutup Bosko, silakan berdiri di situ. Berdiri di situ. Coba jelaskan kamu belajar apa hari ini? Jadi hari ini saya belajar tentang bikin membuat grafik tentang suatu tentang tabel itu, tabel. Terus pindahin dari Excel ke PowerPoint. Terus udah? Terus di submit. Oke. Satu lagi adalah bagaimana menggunakan animasi dalam grafik. Ya. Yang pertama tadi itu nggak cuma bikin tabel sama grafik ya, tapi menentukan grafik mana yang tepat untuk sebuah tabel. Ya, memindahkannya ke PowerPoint lalu menggunakan animasi untuk grafiknya. Itu ya. Baik, terima kasih Bosko. Ya. Baik. Terakhir doa penutup. Minta tolong salah satu. Yuk. Disti. Di sign out dulu sambil nunggu doa penutup, sambil di sign out. Kita berdiri untuk doa penutup. Marilah kita berdoa. Semuanya, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan disiapkan. Beri salam. Ya, baik, silahkan istirahat.